Produk itu aja. Wara kunter. Wayahe. Ambiar. Kalau saya dandan itu sebenarnya udah dari umur 12 tahun. Saya sudah dandan. Masih sekolah SD dong? Masih SD saya udah dandan. Saya udah gimana, udah ada jiwa-jiwa Kewanitaan. Halo, jumpa lagi dengan saya, Ana Marsiana. Saya punya 3 channel. Cerdas bersama Ana Marsiana, Jalan-jalan bersama Ana Marsiana, dan Belajar bersama Ana Marsiana. Jadi jangan lupa tonton terus, like, share, dan subscribe. Edisi kita kali ini sangat istimewa karena kita punya tamu yang istimewa. Artis yang sangat terkenal. Bagi teman-teman yang mengikuti Instagram pasti tahu, mengikuti IG beliau, Mbak Wiwi Ambiar. Halo, saya Wiwi Ambiar bersama dengan Ibu Ana. Okay. Artis Malioboro. Tapi konsernya bukan hanya di Malioboro, konser di Jakarta, konser di Surabaya, konser di Malang, di mana-mana ya. Dan selain sebagai artis yang sudah menasional, beliau juga tidak lupa meninggalkan keorganisasiannya. Beliau juga adalah ketua dari Ikatan Waria di Kulon Progo. Betul. Jadi lumayan sibuk. Nanti kita akan dengarkan lebih lanjut cerita tentang bagaimana dia membagi waktu antara konser dan organisasi dan dedikasi kemanusiaannya. Jadi, stay tune. Wik mana wik? Mbak Wiwi, yang pertama kita manggilnya apa nih? Nama saya Ike Erindia, tapi lebih dikenal panggilan kalau di mana-mana Wik Ambiar, Mbak Wik. Kenapa dikenalnya Mbak Wik Ambiar? Karena saya kan ini bawain lagu dari spontan Wik au Ambiar. Gitu. Oh, itu ya. Dari itu yang menjadi ciri khas, yang menjadi trademarknya, sejak itu kemudian dipanggil Mbak Wik Ambiar. Betul. Iya, dan orang menjadi merindukan ketika waktu saya kemarin di angkringan menunggu Mbak Wik ini nggak datang, orang mencari-cari mana dong artis kita, siapa? Wik Ambiar gitu. Jadi itu menjadi trademarknya gitu. Ya. Nah, sekarang kita mau dengar Mbak Wiwi cerita dong, bagaimana membagi waktu konser, organisasi, masih memikirkan komunitas, membagi waktunya bagaimana? Karena saya juga kebetulan dari komunitas Waria Kulon Progo. Saya sebagai ketua Waria Kulon Progo. Karena saya sekarang lagi sibuk sekali 2 tahun ini. Jadi saya tetap masih sebagai ketua, tapi saya kalau ada gimana acara apa gimana itu, kalau saya nggak bisa, ada wakilkan saya dengan Diana kalau nggak Tiara. Jadi ada sistem pendelegasian ya. Dalam organisasi memang harus berbagi kerja begitu. Kan sekarang Mbak Ike atau Mbak Wiwi Ambiar ini kan sekarang sangat terkenal dan jadwal manggungnya itu padat. Teman-teman Mbak Wiwi di komunitas bagaimana menyikapi? Situ teman-teman ya bukan cuma di komunitas. Cuma yang dari teman-teman dari komunitas DIY juga sudah tahu kesibukan saya, jadi dia juga saling mengerti. Jadi tidak ada saling iri ya, saling mengerti. Tidak, karena dia malah mendukung. Ini yang penting, bahwa kesuksesan satu teman
tidak menjadikan yang lain iri, tapi jadi saling mendukung. Iya. Nah, ini yang keren banget. Nah, yang saya mau tanya dan ingin Mbak Ike atau Mbak Wiwi Ambiar ini bercerita juga adalah begini. Ini kan image masyarakat tentang waria ini selalu negatif nih. Padahal orang-orang seperti Mbak Ike ini kalau sudah terjun di suatu bidang seperti seni, itu totalitasnya bisa kita lihat gitu ya. Ini adalah contoh seniman yang totalitasnya luar biasa nih. Boleh dong cerita gimana masyarakat menanggapi penampilan Mbak Wiwi yang seperti ini dan bagaimana Mbak Wiwi menanggapi balik? Saya tuh punya ide cuma pikiran saya sendiri. Kalau saya udah punya prinsip, saya kalau kerja itu saya penampilan tuh yang utamakan saya nomor 1. Wow. Jadi kalau kita kerja, kalau kita kelihatan rapi, dandannya juga rapi, orang juga melihat kita juga salut sendiri. Nah, dari mana sih dapat ide kalau baju kuning terus ini bulu mata kuning seperti bulu mata burung merak begitu, dari mana sih? Karena saya kalau kerja, kalau nggak pakai bulu mata yang lain daripada yang lain, kalau nggak panjang begini, saya bener-bener sudah nggak pede sekali. Sombong amat. Oh gitu. Karena di Jogja bulu mata gini udah nggak ada. Oh gitu. Saya kemarin kebetulan pas saya bulan 12, saya kan ada acara di Jakarta. Saya langsung dibeliin sama Mas Ageng Kiwi. Aha. Yang punya lagu Atur Aja, punya lagu Satu Jari. Oke. Itu dia juga udah artis ibu kota. Iya. Aku dibeliin bulu mata, dibeliin baju, dibeliin sepatu. Ya apa yang aku mau dibeliin dengan Mas Ageng Kiwi. Cuma kan saya orangnya kan enggak gitulah gitu. Tidak mau mengambil kesempatan. Iya. Dan yang kedua, saya juga didukung sekali dengan Mbak Tiara Marlin yang punya lagu Atur Aja Bos. Itu juga lagi artis ibu kota yang udah terkenal sekali itu di Jakarta. Itu saya kemarin di Jakarta itu sempat saya tidur ke rumah dia. Saya singgah kemana aja jalan-jalan sama dia. Saya diajak jalan sama dia. Terus saya kebetulan juga ngopen sama dia. Saya diajak jalan-jalan dengan Mas Ageng Kiwi. Dan saya kemarin di Jakarta itu ke rumahnya Mas Ageng Kiwi. Saya tidur di sana juga. Mas Ageng Kiwi juga baik sekali, menganggap saya lebih dari saudara. Sama juga dengan Mbak Tiara Marin yang punya lagu Atur Aja Bos. Nah, itu baik sekali. itu sebabnya kenapa saya bilang ini adalah artis nasional. Coba teman-temannya yang disebut tadi, artis-artis ibu kota yang terkenal. Jadi jangan sembarangan ya melihat Mbak Wiwi Ambiar ini gitu. Jadi lanjut Mbak. Iya. Gimana menghadapi masyarakat yang punya pandangan negatif kepada waria ini? Kalau saya enjoy aja. Jadi nggak ditanggepin. Kalau saya orangnya juga masyarakat sama saya juga baik-baik sekali. Karena saya kan hidup di lingkungan bermasyarakat. Ada acara hajatan, saya juga ikut. Ada acara apa, aku ikut. Kalau dibilang orang Jawa itu yang ngumumi lah. Ya, ngumumi ya. Ngumumi, tahu nggak? Ngumumi itu artinya ya bertindaklah sewajarnya sebagai anggota masyarakat. Ini yang dilakukan Mbak Wiwi ya. Betul, Jadi betul. sebagai warga masyarakat di Kulon Progo ya beliau aktif saja sebagaimana yang lainnya. Iya. Ada rewangan, ada hajatan, ya ikut hajatan. Mungkin dasawesma kayak gitu ikut. Jadi maksudnya itu ngumumi lah dadi wong ki ya ngumumi wae. Loh kok jadi ngomong bahasa Jawa saya ini. Ya, kira-kira begitu ya. Kalau saya simpulkan, jadi kalau pandangan masyarakat terhadap Mbak Ike sendiri itu sudah menaruh respek, hormat, karena Mbak Ike sendiri, Mbak Wiwi Ambiar ini menempatkan diri sebagai orang yang memang layak dihormati gitu. Tapi bagaimana kalau gini Mbak? Kan kalau orang lain yang belum mengenal Mbak Wiwi Ambiar atau orang lain, pandangan orang lain kepada teman transpuan atau waria yang lain, seringkali kan cepat sekali punya pandangan negatif gitu. Gimana sih tanggapannya? Gini loh, kalau saya tuh kayaknya gini loh.
Bu orang itu jangan menghina seorang waria. Jangan mentang-mentang dia tuh gini seolah menghina waria begini. Sebenarnya kita itu sama. Exactly. Sama. Kita tuh sama kok. Kita terlahir sama. Sama-sama sebagai manusia, komplit utuh. Iya. Apa sih yang membedakan kita gitu kan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau saya pikir ya itulah samalah gitu. Kita terlahir sama. Kita itu posisinya sama sebagai warga negara yang utuh, punya KTP, punya hak. Sayangnya memang di dalam sistem kewarganegaraan gender ketiga waria atau transpuan itu belum mendapatkan pengakuan legal ya teman-teman. Meskipun dalam realitasnya mereka adalah bagian dari kita. Mereka berkontribusi terhadap ekonomi sama seperti yang lain. Mereka berkontribusi terhadap sosial, kehidupan sosial sama seperti yang lain. Jadi kayaknya ini yang saya dan teman-teman yang lain masih harus perjuangkan secara legal sehingga mereka mendapat pengakuan legal. Sehingga teman-teman yang lain, kalau Mbak Wiwi Ambyar ini udah dikenal gitu. Jadi orang begitu melihat Mbak Wiwi Ambyar itu sudah tidak mempunyai pandangan negatif lagi gitu. Tapi masih banyak teman-teman yang lain yang karena orang nggak kenal itu langsung otomatis punya pandangan negatif. Sudah berapa lama sih Mbak Wiwi dandan seperti ini? Kalau saya dandan itu sebenarnya udah dari umur 12 tahun. Oh gitu. Saya sudah dandan. Masih sekolah SD dong? Masih SD saya udah dandan. Saya udah gimana, udah ada jiwa-jiwa kewanitaan. Jadi karena saya dari dilahirkan itu kata ibu saya sampai sakit parah sekali. Udah ibaratnya ya tinggal hidup matinya lah. Itu. Mbak Wiwi-nya atau ibunya yang sakit? Saya. Terus saya kalau dipakai pakaian ini, kalau dipakai pakaian cewek, saya baru diem. Oh gitu. Tapi kalau pakaian cowok saya sampai nangis terus katanya. Sejak kecil ya? Iya. Sejak kecil. Nah waktu umur 12 tahun kan masih SD tuh, tapi artinya sudah ngerasa bahwa Mbak Wiwi itu bukan anak laki-laki gitu ya? Iya udah. Rasanya cewek gitu. Karena saya tamat sekolah SD, saya kan mau lanjutin sekolah dengan ibu bapak. Saya nggak mau, karena kan nggak tahu saya kok udah pengen mandiri gitu loh. Akhirnya saya lari lah, saya lompat dari jendela tengah malam, saya kabur dari rumah, pengen merantau cari uang sendiri, nggak mau repotkan orang tua. Saya waktu itu kalau nggak salah itu tahun 90-an lah itulah. Saya lari masih ke Solo. Lari ke Solo, saya naik bis Asmo ya nggak salah itu. Asmo saya tahu, bis Asmo ya. Itu ongkosnya dulu masih 4.500. Ya. Sampai Jakarta. Saya itu nggak ada kenalan satupun, saudara pun tidak ada di situ. Nggak ada. Kebetulan saya waktu itu kalau nggak salah saya turun di terminal Pulau Gadung. Saya udah mudah nekat itu. Saya masuklah penampungan pembantu rumah tangga. Itu masih umur berapa waktu itu? 12 tahun. Ya ampun, lulus SD. Masuk penampungan pembantu rumah tangga. Terus situlah ada majikan itu kalau nggak salah Cina dulu itu. Cina. Saya dibawa itu kalau nggak salah dulu masih gaji 1 bulan 12.000. Oke, tahun itu ya. Iya tuh 12.000 nggak 10.000, saya lupa itu. Saya di sana saya kerja jadi pembantu rumah tangga itu ngurusin orang duda. Tapi saya kan ibarat saya di sana itu nggak pernah nggak bisa lihat matahari, nggak tahu. Siang juga nggak tahu. Maksudnya di rumah terus? Di rumah terus, kita keluar tempat buang sampah. Itu masih ingat saya tuh gitu. Berapa tahun tuh? Saya nggak kuat di situ. Dalam aku kuatin saya 3 bulan. 3 bulan saya akhirnya pulang sendiri. Saya kebetulan ketemu saya dengan orang lah itu. Saya mau dibawa kerja tapi akhirnya saya nggak dimasukin kerja. Ya tahulah saya ini, aku
apa namanya itu, ya orang udah kayak itu kok ada cewek itu mau di perbuatan lah yang tidak tuh gitulah. Akhirnya saya nggak mau, aku udah pusing sekali tuh. Akhirnya saya dulu waktu itu belum ada HP, masih surat menyurat. Saya itu larilah saya ke pabrik. Itu di Jakarta atau Solo? Jakarta ya. Jakarta pabrik. Saya nggak punya ijazah, nggak punya apa. Kebetulan saya tuh bilang sama security, Pak ada lowongan apa enggak? Oh nggak ada gitu. Tapi kan saya niat mau kerja. Saya kebetulan ketemu sendiri langsung itu sama manajernya langsung. Pas dia turun di bawah, Pak security bilang itu ada orang ngelamar kerja gitu. Nah, tapi dia kayak cewek gitu dong. Habis itu saya tapi waktu itu belum dandan ya? Ketemulah saya sama manajernya sampai itu, aku langsung ditawarkan sama bosnya itu, akhirnya diterima. Kerja sebagai apa? Pesuruh. Oke, di pabrik itu. Oh, yang layani bikin minum, bikin apa. Office girl lah ya. Tapi aku pikir-pikir gaji dulu seminggu seberapa, kita perlu bayar kos, bayar segala macam lah gitulah. Habis itu udah aku tetap aku terus. Akhirnya aku bertahan berapa tahun, setahun lah setelah itu udah. Aku nggak betah lagi. Oke, terus saya kabur lagi di Jakarta. Saya dulu di Kedoya juga ikut orang juga di situ. Habis itu udahlah. Aku udah jiwa perempuan, udah gimana gitu. Aku masuklah di perumahan Modern saya dulu itu di Tangerang. Saya kerja sama ikut orang Korea. Ya kayak gitu lagi, saya nggak betah, kabur saya. Udah. Akhirnya itu udah saya tahun berapa itu? Tahun 98, tahun 2000-an lah saya itu. Amin. Itu masih di Jakarta? Udah pindah Jogja. Oh, berarti pindah Jogja tahun 9 habis kerusuhan. Habis 98, atau sebelum? 98 kerusuhan kan? Krisis moneter itu loh. Iya, krisis moneter. Terus terjadi kerusuhan nasional, bakar-bakaran. Di Trisakti itu. Setelah itu atau sebelum pindah ke Jogja? Habis itu. Oke, jadi setelah kerusuhan Trisakti itu ya, terus pindah ke Jogja. Terus menetap di Jogja. Menetap di Jogja di Kulon Progo. Kerja saya kalau jam 2 pagi udah berangkat. Saya ngamen di kereta api. Senja Utama, Pajar Utama. Jadi kehidupan saya itu per hari-hari itu cuma di kereta api. Dulu masih bebas. Ya. Panjang juga ya cerita perjuangan Mbak Ike sebelum sekarang dikenal sebagai Wi Ambyar. Kalau kita ikuti IG-nya, beliau ini viral dan kayaknya udah lebih 2 tahun nih ya viral. Udah. Coba deh cerita sama teman-teman, kok bisa menjaga kontinuitas viral 2 tahun itu, resepnya apa? Karena saya itu punya prinsip sendiri. Kalau kita menghibur sama orang banyaknya begitu, saya dikasih 1000 aku juga senyum, kasih 2000 aku juga senyum, nggak dikasih pun aku juga senyum. Nggak pernah aku ada rasa marah, cemberut, itu nggak ada. Makanya dimana-mana pun kalau aku kerja itu orang tuh pada suka. Itu prinsip yang diterapkan Mbak Wi Ambyar ya. Iya. Selalu senyum, dikasih nggak marah gitu ya. Kalau mencikapi orang-orang di tempat konser itu seperti apa? Ya, saya udah biasa ya. Sekarang gini, saya lagi jalan begini, orang udah lihat dan Mbak Wi sini udah ditunggu. Ya, saya lihat seru banget sih. Kan kalau nyanyi terus Wi Ambyar, orang pada kompak. Kok bisa gitu sih? Iya. Hebat ya, karena banget. ya itu kelucuan saya di situ. Otentik ya. Jadi menurut saya
Poin kedua adalah Mbak Wiwi Ambyar ini otentik gitu dan mengajak berinteraksi dengan sangat bagus. Saya kira poin yang semua pekerja seni harus punya itu, kalau enggak bisa. Iya, dan saya juga sedih sekali karena saya kemarin ditinggal Mas Didi Kempot. Saya sedih sekali karena saya kan Pernah konser bareng sama Mas Didi Kempot? udah. Kapan itu? Saya sama Didi Kempot itu kalau nggak salah kemarin bulan 12 ya, kalau nggak salah itu ya. Bulan 12 atau 11 kemarin saya juga diajak lagi dua Di Solo kali atau di mana? waktu di Malang sama Malang. di Malang sama di Mandala Krida. Waktu saya sama Didi Kempot itu di Gor itu, waduh, bener-bener itu kenangan yang tak bisa terlupakan. Begitu ribuan manusia penonton, begitu saya naik ke panggung Wiwi Ambyar, waduh, penonton bukan main. Ya, kita tahu Bapak patah hati, kepergiannya menjadi kedukaan bagi bukan hanya ribuan, saya kira ya. Waktu Mas Didi Kempot itu meninggal, teman saya di Suriname itu telepon saya dan mengatakan kami di Suriname kehilangan Didi Kempot. Itu artinya memang sebegitu rupa, dan Mbak Wiwi ini sudah beberapa kali sepanggung dengan Mas Didi Kempot. Nah, sekarang saya mau tanya. Makanya saya kemarin pas beliau meninggal pas hari apa itu, saya malamnya itu bikin acara dari Wiwi Ambyar mengenang almarhum Mas Didi Kempot. Jadi saya konser di alun-alun, saya konser Di alun-alun sini? alun-alun sana, alun Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Saya mengajak teman-teman dari komunitas, saya ajak suruh ini. Kebetulan dengan ada dari itu, dari apa ya, dari gedung apa, dari anggota apa, aku juga lupa, dia ngajak menariin saya, Mbak Wiwi Ambyar kamu dari Kulon Progo yang pernah duit sama Didi Kempot, ayo kita bikin konser untuk menang Pak Didi Kempot. Iya. Oh, banyak yang ini. Yang Banyak ya. Itu waktu itu kan sudah mulai COVID ya, jadi nggak boleh ngumpulin banyak orang. Nggak boleh. Pasti nggak banyak nggak ya. boleh. Saya Ini COVID-19 ini, aduh, saya benar-benar terasa sekali. itu yang tadi saya mau tanyakan. COVID-19 sudah 3 bulan lebih ya. Gimana itu mempengaruhi konser-konsernya banyak dibatalin ya? Saya udah nggak bisa ngomong lagi. Ibaratnya sekarang ini kayak kita kerja bisa makan aja kita udah bersyukur. Ya. Benar, udah bersyukur. Karena ya gimana ya, yang merasakan juga bukan cuma Wiwi Ambyar sendiri, lainnya. Tapi aku juga dengan rasa bangga, aku juga bersyukur. Corona ini kemarin saya juga ada yang ngeluarin album Corona. Oh iya, coba promosikan albumnya. Corona datangnya dari mana? Oh, yang lagu itu ya, ya. Lanjut dulu. Corona datangnya dari Cina. Corona bikin Wiwi menderita. Aduh. Oh ya, lagu itu saya tahu. Begitulah kalau orang memang panggilan jiwa seninya tinggi gitu ya. Jadi apapun direspon menjadi seni. Iya. Penderitaan pun digubah menjadi lagu. Dan mudah-mudahan menjadi rezeki kan gitu. Iya, ya kan? iya. Jadi Mbak Wi, berapa konser yang dibatalkan selama corona 3-4 bulan ini? Aduh, udah banyak sekali. Coba deh. Karena saya bulan 3 itu saya ada acara di Pacitan. Batal. Di iya. Kameramennya orang Pacitan. Saya acara di Pacitan saya batal. Acara saya dengan yang punya lagu band Balungan K dan Jack Back itu juga batal. Dan yang paling saya sesali itu acara ini dari reuni dari anggota ada di Hotel Neo di sini. Batal juga. Padahal itu udah diisi semua, tapi itu nggak batal, cuma nunggu waktu habis corona ditunda dulu. Terus yang tadi katanya harusnya ada konser dengan Polda Polsek tadi, yang ditunda juga tadi? Ya itu tadi yang di Hotel Neo. Oh, yang di Hotel Neo itu ya? Saya tanggal 11 bulan 12 saya tahun lalu ya? Saya lari ke Jakarta. Lari maksudnya? Enggak, maksudnya saya ke Jakarta ya. gitu loh. Lari ya? Enggak. Saya kira maraton ke Jakarta kan? Enggak, saya ke Jakarta. Ya, ke Jakarta.
Yang saya tuju ke sana saya karena saya mengidolakan dengan Tiara Marlin. Karena lagunya Ikan Asin ku bawain itu juga viral sekali. Coba nyanyiin dikit. Di mana-mana, di kampung, di kota, semua suka ikan asin namanya. Rasanya enak melebihi daging unta. Ikan asin. Bau tapi asin. Ikan asin. Lagu itu ya. Oke. Itu lagu Satu Jari juga viral sekali. Nyanyiin dikit. Hidup sekali masa harus dibawa happy. Emang duit enggak dibawa mati kalau nggak punya duit. Ambiar. Minta berondong kaos merah. Itu juga viral sekali itu. Di sana kaos merah, di sini kaos merah loh. Yang mana yuk? Iya. Itu viral sekali. Oke. Terus tadi yang pertemuan tadi. Habis itu saya ini kebetulan temennya Mas Ageng itu kan ya dari pejabat-pejabat, dari anggota-anggota semua itu ya, itu. Termasuk jadi Pak Erlangga Hartanto tadi. Saya kemarin ke sana, langsung saya menghibur di sana. Bener-bener saya itu. Padahal di situ ada artis-artis senior, sebutin siapa aja yang ada. Ada Mbak Rafika Duri. Rafika Duri, penyanyi idola saya dulu. Ada itu yang istrinya Sopian Mbak Lydia itu. Widiawati yang cantiknya awet. Banyak menteri-menteri situ. Terus tadi Nia Daniati. Nia Daniati. Itu siapa lagi? Banyak itu artis-artis semua. Artis semua di situ. Terus Nafa Urba. Aduh, juga. kita jadi minder nih mewawancari artis terkenal nih. Tapi sebentar, ini radio atau apa sih? Ini namanya ini Bas Petot. Ini hidupnya ini udah ada 20 tahun, Mas. Oh ya? Hidupnya ini udah 20 tahun. Sebenarnya nih kemarin kan nggak kepoles begini, Mas, nggak kepoles. Karena saya merasa kemarin ke Jakarta itu akan ketemu dengan pejabat, saya pakailah ini. Saya tempel ini nih. Kenapa rupanya? Kalau sebelumnya kenapa dia? Bolong atau apa? Kan cuma warna triplek. Oh gitu. Oh makanya terus dikasih ini supaya lebih cetar. Iya. Ini Bas Petot buatan sendiri. Iya. Inovatif, kreatif. Itu kunci yang lain dari bagaimana untuk bertahan viral gitu ya. Seru banget kan ngobrol sama Mbak Ike alias Mbak Wiwi Ambiar ini. Perjalanan hidupnya yang panjang, yang tidak mudah, tapi telah mengantarkan beliau menjadi sosok yang luar biasa. Otentik sebagai dirinya sendiri, dia tidak meniru siapa-siapa dan dia berani melawan arus dalam rangka yang menjadi dirinya sendiri sebagai waria gitu. Mudah-mudahan ini menginspirasi teman-teman semua. Nah, masih ada 2 pertanyaan yang saya mau tanyakan kepada Mbak Wiwi. Yang pertama, karena tadi banyak orang yang kecewa tidak ketemu. Kalau ada orang mau ke Jogja ketemu Mbak Wiwi, harusnya di mana mencarinya? Kalau WA itu tetap pasti ketemu karena di IG saya itu ada tercantum WA saya. Boleh dong sebutin. 081 804 218 345 catat. Iya. Kalau lewat WA pasti dibalas. Jadi jangan ragu-ragu ya kalau mau cari Pak. Saya tunjukin rute saya ya. Penting. Catat ya, catat. Iya. Saya kalau kemarin sebelum corona ini, hari-hari sebelum corona, saya dari jam 7:30 saya masih ada di sepanjang Jalan Malioboro. Ini hari normal ya, bukan corona ya. Sepanjang Jalan Malioboro sampai jam 10. Sampai jam 10 malam. Terus jam 10 langsung saya muter di Poci-Poci. Poci-Poci saya jam 11 udah ada di Tugu. Jam 11 di Tugu. Di Tugu. Saya ada di Kopi Jos tuh jam 12-an. Jam 12-an. Itu udah ditungguin banyaknya orang di situ. Itu rutenya Mbak Wiwi Ambiar. Jadi jangan dilupakan. Kalau ke Jogja
ikuti rutenya. Iya, tapi kadang-kadang kalau pas saya nggak ada di Jogja karena saya ada acara. Tar. Kalau saya pas nggak ada di Jogja, nggak ada saya kerja, karena saya ada acara, kadang-kadang saya manggung ke acara hajatan. Jadi selain konser-konser tadi, konsernya juga di acara hajatan. Hajatan kawinan, sunatan, ulang tahun, perpisahan. Boleh disebutin nggak tarifnya berapa kalau orang mau? Kalau saya mohon maaf sekali, ya mungkin karena saya viralnya lama di situ, karena saya orang selalu rendah hati. Kedua, saya ramah tamah sama semua orang. Saya tidak pernah pasang tarif. Mbak Wiwi Ambyar tidak pernah pasang tarif, jadi jangan ragu-ragu kontak beliau. Tapi tentunya tahu juga dong ya. Kalau kita dikasih, ya kita bilang terima kasih, kita hadapin senyum. Kalau kita nggak dikasih, kita senyum aja nggak apa-apa. Mbok kita sejengkel pun apapun, kalau dengan kayak Mbak Wiwi ini, kita hadapi dengan senyum, pasti rezeki itu mengalir. Hadapi dengan senyum. Pasti. Kayak lagu aja, hadapi dengan senyum. Iya, karena saya kemarin itu konser saya di Malioboro untuk penggalangan dana. Di Malioboro, penggalangan dana. Penggalangan dana apa nih? Covid. Penggalangan dana ini bulan berapa itu ya kemarin itu ya. Di situ kok. Penggalangan dana untuk pas kering di Gunung Kidul, kekeringan dulu. Oh, untuk kekeringan di Gunung Kidul ya. Saya tuh jujur, penggalangan dana itu saweran saya tuh banyak kali. Saweran saya banyak sekali, tapi saya nggak mau. Aku terima, tapi aku nggak mau kembalikan lagi. Untuk sumbangan aja nggak apa-apa. Dan saya juga di amplopnya dengan panitianya, aku sumbangan sama dia. Tapi alhamdulillah, karena itu kan untuk penggalangan dana. Alhamdulillah saya jalan sampai Mall Malioboro, ada orang manggil saya. Mbak Wik sini nak bilangin, ayo foto-foto, bikin video gini gitu. Alhamdulillah aku diamplopin sama dia. Itu tamu dari Kalimantan kalau nggak salah itu. Yang terakhir, nasihat untuk masyarakat umum, apa yang Mbak Wiwi mau katakan? Untuk masyarakat umum dan seluruh yang ada di manapun berada, tolonglah kalau ketemu waria itu jangan takut. Waria itu juga manusia. Kita juga sama-sama manusia. Sebenarnya kalau waria itu kalau nggak dibikinin dulu jalan yang kita tegur dengan apa, dia tuh lebih baik, lebih sopan santun. Karena kadang-kadang orang itu kan langsung menyinggung perasaan waria, gitu. Teman-teman, tentu kita masih ingat ya perang perang di YouTube yang membohongi teman-teman transpuan waria di Jakarta dengan kerdus kosong itu. Kasus itu tentu masih ingat, dan banyak perang-perang yang lain yang intinya ingin menjadikan waria sebagai objek lelucon yang sangat tidak lucu, karena sebetulnya itu sangat tidak memanusiakan manusia, dalam hal ini komunitas waria. Saya harap perjumpaan dan obrolan dengan Mbak Ike atau Mbak Wiwi Ambyar ini membantu kita melihat bahwa yang pertama, perjuangan mereka itu tidak mudah. Yang kedua, tapi lihatlah, di dalam segala kesulitan perjuangan mereka secara ekonomi, secara sosial, secara politik, orang-orang seperti Mbak Ike atau Mbak Wiwi Ambyar ini masih terus mencoba memberikan waktu, mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara ini. Salah satu yang diceritakan tadi adalah dalam konser penggalangan dana untuk kekeringan di Gunung Kidul. Dan Mbak Wiwi Ambyar ini tidak sendiri. Di edisi sebelumnya teman-teman sudah lihat orang-orang seperti Mami Ruli yang selalu melakukan kegiatan kemanusiaan melampaui komunitasnya sendiri, melampaui untuk komunitas waria sendiri. Jadi saya harap melalui tayangan ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengubah perspektif teman-teman terhadap waria. Bukan hanya mereka manusia sama seperti kita, lihatlah dedikasi mereka yang jauh lebih dari kebanyakan kita. Kita punya privilege, hak istimewa di negara ini.
Mari kita menggunakan hak istimewa ini untuk bersama dengan mereka, menyuarakan hak mereka, dan mari mulai dari kita menghormati mereka yang telah menjadi contoh dan teladan. Jadi terima kasih Mbak Wiwi Ambyar. Sama-sama Mbak Ana. Sukses dengan konsernya. Amin, amin. Sukses dengan IG-nya, moga followernya tambah banyak. Amin. Dan terus viral. Amin. Terus bukan hanya 2 tahun lagi, tapi 20 tahun lagi sampai selamanya. Dan terus menjadi contoh dari teman-teman yang lain. Ya, dan saya juga pesen untuk teman-teman yang kita kerja di menghibur orang, kita kemana-mana jaga kesehatan, kita selalu pakai masker ya. Jaga kesehatan itu nomor 1. Oke, sayang sekali kita harus akhiri sampai di sini. Semoga obrolan kita menjadikan kita untuk menjadi lebih manusiawi, terus menjadi cerdas, terus belajar, dan terus mencintai negeri. Lagu atur aja bos. Ayo, goyang bersama Wiwi Ambyar.